Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online Gereja GSCA Penia dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi ini Kamis tanggal 27 Juni 2024. Renungan pagi ini terambil dalam Amsal 29 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama dalam Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang gusar banyak pelanggarannya. Kata-kata gusar itu juga bisa diartikan marah, emosi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, di sekitar kita, kiri kanan tetangga kita, atau lingkungan rumah kita, atau di pertemanan kita, kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang percakapankah, atau kita melakukan apa yang bisa membuat kita marah, jengkel, emosi, dan kita di sini peran dari Roh Kudus dan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar sangat penting. Dengan ada Roh Kudus dan firman Tuhan yang ada di dalam kita, akan membimbing kita, akan membawa kita, mengingatkan kita, supaya kita bisa menahan diri, menahan emosi, supaya kita tidak terpancing, terbawa, terseret di situasi yang akhirnya kita membawa dan terjebak dalam permasalahan yang lebih dalam lagi. Dan mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca dalam Amsal 14 ayat 17. Amsal pasal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dalam ayat ini bahkan dibilang orang yang lekas naik darah, lekas marah itu bodoh. Tetapi orang yang bisa mengendalikan diri, bisa menahan emosi, bisa mengendalikan hati perasaannya, dibilang bijaksana. Dan bijaksana bisa kita dapat dari kita membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus. Dan kenapa orang dibilang bijaksana kalau orang bisa bersabar? Kita baca dalam Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jelas ini, lambat untuk marah. Why? Kenapa? Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah, malah terkadang akan membawa kita ke dalam permasalahan yang lebih dalam, lebih rumit, lebih parah. Dan satu lagi,
Kenapa kita harus menahan amarah? Kita dikatakan ini orang yang marah tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah dan malah terseret dalam dosa-dosa yang lebih parah lagi. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 14 begini bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita dituntut menjadi anak-anak yang taat dan menjadi anak-anak yang menuruti firman, taat turuti firman Tuhan. Kadang di saat kita emosi, kita akan terbawa dan tidak bisa berpikir dan tidak bisa berpikir jernih dan berpikir panjang. Itulah peranan Roh Kudus dan firman yang kita dapat. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita dituntut firman Tuhan untuk kudus. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Sedangkan seperti tadi yang di Yakobus, amarah tidak mengerjakan kebenaran, kekudusan di hadapan Tuhan. Di sini kita perlu Roh Kudus, perlu firman Tuhan yang selalu membimbing kita, menuntun kita, mengingatkan kita selalu dalam setiap kehidupan kita, hingga kita menjadi anak-anak yang bisa hidup menurut kehendak Tuhan, hidup kudus, sehingga kita akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga bersama Yesus di sana. Ini tugas kita. Ini PR kita untuk selalu bisa mengikuti, taat akan firman Tuhan dan berusaha hidup kudus. Biarlah firman Tuhan renungan hari ini bisa menjadi bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dari pagi, siang hingga malam nanti, supaya kita bisa selalu menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita dalam menghadapi semua aktivitas yang harus kita selesaikan hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk awali kegiatan kita hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini sungguh luar biasa. Engkau menginginkan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang bisa hidup kudus, supaya kami bisa berkenan di hadapan-Mu dan kami bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga bersama Engkau di kekekalan. Urapi kami selalu, jagai kami selalu, bimbing kami selalu dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, hingga kami menjadi anak-anak yang kudus, yang bisa hidup kudus, yang bisa mengendalikan hidup diri kami, untuk dapat menahan emosi kami,
dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.